Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-43 hingga ayatnya yang ke-51. Saya akan membacakan di ayat yang ke-50 dan 51. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu lagu sekolah minggu yang saya sukai, ya. Memang lagu ini lagu yang menurut saya juga memberikan sebuah ajaran dan peringatan yang sangat baik. Lagunya begini: susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Nah, Bapak Ibu Saudara, lagu ini mengingatkan bahwa taat itu nggak mudah. Ya, taat itu dalam tanda petik ya susah. Demikian juga tentang mengatur. Kita itu lebih mudah mengatur daripada diatur. Dan itu adalah tantangan di dalam perjalanan iman kita. Nah, tapi menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk yang kita tahu begitu ya. Dan kita tahu bangsa yang selalu mengeluh begitu, dan yang kita tahu perjalanan kehidupan mereka yang tidak mau susah payah begitu. Tapi kita sadari bahwa suatu saat ketika Tuhan berfirman kepada mereka tentang Paskah, aturan-aturannya, dikatakan di sana seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, diperbuatlah demikian. Demikianlah diperbuat mereka. Ya, memang ketaatan itu butuh proses. Ketaatan itu butuh pertolongan ya dari Tuhan untuk kita bisa benar-benar taat dan kita boleh melakukannya. Ya, walaupun nanti di dalam perjalanannya bangsa Israel jatuh bangun ya di dalam ketaatannya. Tetapi kita akan coba melihat ketika bangsa Israel ini menjadi bangsa yang taat, Tuhan itu memberkati secara luar biasa. Ya, ketika mereka sudah melakukan demikian, mereka berbuat demikian, dikatakan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, taat memang tidak mudah. Tetapi orang yang mau taat, kalau di sini kita melihat ya, Tuhan menolong mereka. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Taat ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita taat melakukan firman-Nya. Penting bagi kita. Hendaklah setiap kita bukan hanya sekedar menuntut kepada Tuhan apa yang harus Tuhan berikan kepada kita, tetapi marilah kita juga belajar taat akan firman-Nya. Ya, ada beberapa orang ketika berbicara tentang berkat, tentang pemeliharaan Tuhan, begitu ya, mereka berpikir mereka sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan memberkati kita karena memang Tuhan kita baik. Dan ini sifatnya bukan transaksional ya, saudara ya. Jadi karena kita melakukan ini, maka Tuhan lakukan itu. Karena kita melakukan ini, maka Tuhan melakukan itu. Dan kalaupun kita sudah melakukan dan Tuhan mungkin tidak melakukan seperti yang kita mau, ingat,
Apa yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang transaksional yang memang Tuhan harus melakukan itu kepada kita. Tetapi ketika kita melakukan itu, Tuhan sudah menyediakan berkatnya buat kita. Artinya ketika kita melakukan segala sesuatu ini karena ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kecintaan kita kepada Tuhan. Bukan karena kita mau cari berkatnya. Bukan karena kita mau mendapatkan seperti yang kita mau. Ya, sehingga ada transaksi di sini, bukan. Kehidupan kita bukan transaksional dengan Tuhan, ya. Karena kita melakukan ketaatan, melakukan apa yang menjadi bagian kita, memang seharusnya lah demikian. Itu menjadi ucapan syukur kita. Ya. Dan kalaupun Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan menyertai perjalanan kita, itu memang bagian Tuhan untuk kita. Ya. Karena memang Tuhan Allah yang senantiasa menyertai, Tuhan yang senantiasa memberkati. Dan ini menjadi syukur kita. Ya, jadi kalau kita Bapak Ibu Saudara ya, kita taat kepada Tuhan ya karena kita memang mau melakukannya dan memang seharusnya lah demikian. Jadi jangan terus kita berpikir, oh aku mau taat lah supaya mendapat ini dan itu, bukan. Ketaatan kita karena kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan menyertai kita, atau kalaupun Tuhan menjawab pergumulan kita, itu ucapan syukur buat kita ya. Satu syukur yang kita boleh berikan kepada Tuhan, ya. Tetapi ingat, bukan karena kita taat, ya, kita ingin diberkati, bukan. Ketaatan kita sudah menjadi bagian dalam hidup kita, dan kalau kita mengalami berkat Tuhan, ya itu adalah syukur kita, ya. Itu karena kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan sampai berpikir, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan ini, aku sudah melayani, aku sudah memberikan hidupku, kenapa hidupku seperti ini, ya. Itu menjadi perenungan buat kita. Kenapa? Nah, mungkin kita di sana bisa koreksi. Apa yang sebenarnya kita kejar? Apa sebenarnya tujuan kita melakukan itu semuanya? Ya, apakah sebagai transaksi kita dengan Tuhan, aku sudah melakukan ini dengan perhitungan-perhitungan kita, atau kita melakukan semuanya ini untuk syukur kita kepada Tuhan? Saya masih mendapati beberapa orang begitu ya, mereka datang hanya untuk meminta kepada Tuhan. Misalnya dalam hal ibadah. Ada banyak orang beribadah karena apa? Ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Padahal ketika kita ibadah itu berbicara tentang kita memberi kepada Tuhan. Ya, jangan salah, supaya apa? Kita memahaminya lebih baik. Ada banyak orang datang kepada Tuhan hanya untuk meminta. Akhirnya apa? Setelah dijawab, ya mereka tidak lagi butuh kepada Tuhan. Karena apa? Kebutuhannya sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan karena kerinduan dan kita mau belajar memberi, akan berbeda cara pandang hidup kita. Ketaatan kita pun akan berbeda. Ketaatan kita karena sebuah kesadaran bahwa kita harus taat memang kepada Tuhan. Bukan untuk kita mendapatkan sesuatu. Kita lakukan segala sesuatu karena kita sudah diberi oleh Tuhan akan segala sesuatunya itu. Jadi ini motivasi yang berbeda dan kita lebih baik lagi di dalam menjalani kehidupan kerohanian kita. Kita saat teduh pagi misalnya seperti hari ini, bukan supaya hidup kita diberkati, tetapi ini menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita, menjadi syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga, memelihara hidup kita. Dan tentunya kita rindu hidup kita dipimpin lebih baik hari ini. Bagaimana setiap kita supaya tetap hidup di jalan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, ini menjadi bagian di dalam hidup kita. Jadi tetaplah sukacita di dalam mengerjakannya, sekalipun doamu, pergumulanmu tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena ini adalah bagian pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Nah, kiranya kita tetap semangat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan karena kita cinta akan Tuhan dan Tuhan sudah memberkati hidup kita. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang kau boleh nyatakan di dalam hidup kami. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Ajar kami untuk tetap hidup dalam ketaatan. Dan kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan baik. Berkati juga untuk setiap kami dalam menjalani kehidupan ini. Untuk tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu. Dan hidup seturut dengan rencana-Mu. Kami juga berdoa jika ada di antara kami
yang bergumul akan kesehatan, Tuhan juga berkati, jamah pulihkan, sembuhkan, dan biarlah setiap kami boleh taat melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya Tuhan juga boleh membimbing, menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati juga untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, tolong kami untuk kami tetap belajar taat, setia melakukan kehendak-Mu. Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih liburan, yang masih dalam perjalanan mudik, Tuhan juga yang memberkati, sehingga setiap mereka juga ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, Tuhan tolong kami, mampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk tetap taat setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.